warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Universitas 19 November Kolaka dengan saya Cici Rahayu Sebila bertindak sebagai pembicara pertama, dan di samping kanan saya Ibu Tuwardinata bertindak sebagai pembicara kedua, serta di samping kiri saya Nurul Gutmainah bertindak sebagai pembicara ketiga. Terkait dengan mosi perdebatan kali ini, kami menyatakan tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Mengapa demikian? Seperti yang kita ketahui, tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu yang diatur dalam pasal 93, 95, dan 96 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu mengawasi seluruh tahapan proses pemilu hingga berakhir. Di mana tahapan proses pemilu yang berakhir ketika adanya pengucapan sumpah atau janji peserta terpilih sesuai dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU Nomor 7 Tahun 2019. Terkait dengan hal ini, KPU memiliki tugas dalam menetapkan rekapitulasi penghitungan akhir secara nasional sesuai dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dewan Juri yang terhormat, terkait dengan adanya pelanggaran pemilu pasca penetapan rekapitulasi hasil secara nasional, maka pihak Bawaslu masih memiliki kewenangan sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan merujuk pada pasal 93 huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tugas Bawaslu yaitu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Dan pada pasal 95 huruf A, Bawaslu memiliki wewenang yaitu menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu. Kemudian dalam pasal 272 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi, dan juga dijelaskan pada ayat 2 akan diberikan waktu selama 3 kali 24 jam sejak diumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional. Maka ketika adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menetapkan untuk melakukan pemungutan suara ulang, maka Bawaslu kembali mempunyai kewenangan untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut. Dewan Juri yang terhormat dan para pemerhati yang berbahagia, dengan argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara kedua kami pertegas lagi bahwa Bawaslu mempunyai wewenang yang sangat besar atau absolut dalam menangani dan memutuskan pelanggaran pemilu, termasuk pelanggaran pemilu yang bersifat struktur, sistematis, dan masif. Pada pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan Bawaslu berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu. Bawaslu juga berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, baik pelanggaran administrasi pemilu ataupun pelanggaran politik uang. Lalu, dalam sengketa proses pemilu, Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi, dan memutus penyelesaian yang diajukan peserta pemilu. Kemudian, penyebab apa yang menyebabkan Bawaslu tidak memiliki wewenang dalam menangani pelanggaran pasca penetapan nasional? Seharusnya kita lebih memperhatikan dan mengkaji lebih dalam tentang ketentuan-ketentuan yang telah diatur. Jadi, Bawaslu masih memiliki kewenangan ketika adanya dugaan pelanggaran pemilu pasca penetapan rekapitulasi akhir secara nasional. Karena penetapan rekapitulasi akhir secara nasional bukanlah sesuai dengan PKPU. Oleh karena itu, Bawaslu masih mempunyai wewenang sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang untuk menangani semua pelanggaran. Dan terkait tenggat waktu yang diberikan oleh peserta pemilu penggugat yaitu 3 kali 24 jam, menurut kami itu tidak cukup, mengingat wilayah geografis Indonesia yang cukup luas dan banyak daerah yang sulit dijangkau dan diakses. Maka kami menyarankan untuk diberikan waktu selama 5 kali 24 jam agar si penggugat dapat mempersiapkan permohonannya dengan sebaik-baiknya. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan atas mosi yang diajukan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.